Pernahkah Anda membayangkan bangun pagi dengan pemandangan sawah hijau atau lautan biru yang tenang sambil menikmati hasil investasi yang terus mengalir? Bali selalu memberi kita gambaran indah tentang surga kecil di bumi. Banyak orang datang untuk liburan, tapi sebagian besar bermimpi memiliki properti di sini. Namun, ada juga rasa was-was bagaimana jika investasi itu ternyata bermasalah? Bagaimana kalau uang yang sudah kita keluarkan ternyata tidak bisa memberikan hasil atau lebih buruk hilang begitu saja karena masalah legalitas? Saya tahu banyak orang yang awalnya hanya ingin punya sesuatu di Bali, tapi akhirnya terjebak dalam masalah hukum, zonasi yang tidak sesuai, atau bahkan sengketa kepemilikan tanah. Rasa takut itu nyata dan wajar sekali kalau muncul di benak kita sebelum benar-benar melangkah. Masalah utama dalam investasi properti di Bali bukan hanya soal menemukan tanah atau bangunan yang indah. Itu relatif mudah. Masalah sebenarnya adalah ketidaktahuan. Banyak orang tidak tahu bahwa ada perbedaan besar antara hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa. Banyak yang membeli tanah di area salah zonasi, misalnya area hijau atau lahan pertanian, yang akhirnya tidak bisa dibangun villa atau usaha komersial. Ada juga kasus di mana orang asing membeli tanah atas nama warga lokal tanpa kontrak yang jelas, dan akhirnya kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan adalah semua masalah itu muncul bukan karena mereka malas, tetapi karena mereka tidak tahu aturan main. Padahal investasi properti itu melibatkan uang besar, seringkali tabungan seumur hidup. Bayangkan kalau Anda sudah mengeluarkan miliaran rupiah, tetapi kemudian menemukan sertifikat bermasalah, atau bangunan Anda ternyata melanggar izin. Uangnya bisa hilang, mimpi pun runtuh. Itulah kenapa memahami legalitas zonasi dan aspek hukum lain adalah kunci utama sebelum memutuskan investasi di Bali. Kita tidak boleh tergesa-gesa, ada 3 hal yang mendasar yang harus dipastikan sebelum membeli properti di Bali. Yang pertama adalah legalitas sertifikat. Pastikan jenis hak atas tanah sesuai dengan kebutuhan. Kalau Anda adalah warga negara Indonesia, Anda bisa memiliki hak milik. Kalau warga negara asing, opsi paling aman adalah hak pakai atau melalui skema hak guna bangunan lewat badan hukum. Jangan hanya percaya kata orang, pastikan dokumen diperiksa notaris atau PPAT berlisensi. Selanjutnya adalah zonasi dan tata ruang. Setiap kabupaten atau kota di Bali memiliki peta zonasi. Kalau ingin bangun villa, pastikan lahan berada di zona pariwisata atau perumahan, bukan zona hijau. Seringkali orang tergiur harga murah, tapi ternyata tanahnya berada di zona yang tidak boleh dibangun. Perizinan dan izin mendirikan bangunan atau IMB, atau yang saat ini sudah diubah menjadi PBG. Tidak semua lahan bisa langsung dibangun. Proses izin butuh waktu dan dokumen lengkap, mulai dari rekomendasi lingkungan hingga izin operasional jika dijadikan villa komersial. Kalau 3 hal ini sudah dicek, investasi properti di Bali bisa jadi salah satu aset paling menguntungkan yang Anda miliki. Bukan soal tergesa, tapi soal tepat dan aman. Banyak contoh nyata yang membuktikan hal ini. Saya pernah bertemu seorang investor yang membeli tanah 15 are di Ubud karena tergiur harga murah. Ternyata tanah tersebut masuk zona hijau. Artinya tidak bisa dibangun apapun, uang miliaran rupiah terkunci tanpa hasil. Tetapi ada juga contoh sebaliknya, seorang pengusaha asal Jakarta membeli villa dengan legalitas lengkap di Canggu. Karena zonasinya jelas dan izinnya rapi, dalam 3 tahun saja ia sudah balik modal melalui penyewaan jangka pendek ke wisatawan. Data juga menunjukkan Bali tetap menjadi salah satu investasi properti terbaik di Asia Tenggara, dengan tingkat okupansi villa yang tinggi di area tertentu seperti Canggu, Seminyak, Uluwatu, dan area lainnya. Artinya, ketika kita melangkah dengan hati-hati, memeriksa legalitas dan zonasi dengan benar, resiko bisa ditekan dan peluang keuntungan bisa maksimal. Jika Anda serius ingin berinvestasi di Bali, saya sarankan jangan melangkah sendirian. Gunakan jasa profesional, baik notaris, konsultan hukum, maupun konsultan properti yang berpengalaman. Ingat, ini bukan sekedar membeli tanah atau bangunan. Ini adalah membangun aset, masa depan Anda, dan keluarga. Maka keputusan yang Anda buat hari ini akan berdampak untuk puluhan tahun ke depan. Investasi yang aman dimulai dari informasi yang benar. Bali adalah surga,
Tapi juga bukan berarti setiap peluang di sini bisa langsung dijadikan investasi. Jangan biarkan mimpi indah Anda berubah menjadi mimpi buruk karena tergesa-gesa atau termakan janji manis. Kalau Anda memang serius ingin berinvestasi di Bali, mulailah dengan langkah yang paling sederhana. Cari tahu, pahami, lalu pastikan semua legalitasnya aman. Saya percaya dengan langkah yang benar, investasi di Bali bukan hanya akan memberi Anda keuntungan finansial, tapi juga kebahagiaan, rasa aman, dan kebanggaan karena memiliki bagian kecil dari surga dunia. Dan itulah hal yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.